Coba mana kalimat ijazah di situ? Tidak ada kalimat Coba, ijazahnya. mana kalimat ijazah di situ? Kalimat Ijazahnya mana, Mas? data pribadi. Data ijazah nggak masuk data pribadi. Kalau KTP disebutkan. Enggak. Ijazah itu data pribadi tidak. Nah, Tidak. Gini. Tidak. Gini Kalau ya. KTP disebutkan. Baca undang-undang aja nggak bisa. Oke. Sebelum ke Bung Edi, saya menyampaikan dulu tadi kan ada banyak viral tuh ya. Di antaranya adalah Bang Ngabalin ya menyatakan bahwa ini ada uang besar yang kemudian membuat kasus ini terus aja dibicarakan, terus aja dipermasalahkan terkait ijazah Jokowi. Saya tadi melihat ada ibu-ibu di belakang sana, boleh? Oke. Ada mikrofonnya, silakan. Bu, Anda mau membantah apa yang disampaikan oleh Pak Ngabalin? Oh iya sangat. Silakan. Sangat mau membantah. Apa? Pak Ngabalin, ini emak-emak yang kemarin ke Jogja Solo. Kalau dibilang nenek-nenek tadi, benar memang. Dan kami bayar sendiri. Patungan 300.000. Kalau ada duitnya, mungkin kami naik pesawat. Betul nggak? Betul. 300.000 naik apa itu? Bus. Naik bus. Nyewa. Sewa bus. Iya. Berapa orang? Busnya kapasitas 45, tapi di dalam 53. Oke. Jadi ada yang duduk pakai bekas-bekas spanduk. Berapa jam tuh? Sekitar 7 jam, 8 jam mungkin? Yang perjalanan kan ada di Hambat sekitar 5 jam tuh di kilometer 185. Sempat Ada- nginap juga di sana? Nginap semalam di Solo. Berarti lebih dari 300.000 dong tuh. Pokoknya kami ini patungan. Nah saya mau tanya. Bentar, Ibu kok sebegitu pengennya sih ke sana nanyain ijazah Pak Jokowi, kenapa? Bang, tolong berdiri tuh. Nah, kami ini masuk dalam tim pemburu ijazah Jokowi. Iya, kenapa? Kaosnya dibaca, Kenapa? Bang Oke. Aiman. Kaosnya menarik itu, kaosnya itu. Mas Iman, saya seorang ibu dengan 2 anak. Usia berapa Bu sekarang, Bu? Boleh tahu? 53. Yang lain-lainnya sekitar berapa Bu? Ya 50, 60. 50. Iya. Ada yang 60 juga? Ada yang 60, di atas 60 ada. Ibu berapa? 65. Maju sebentar Bu. 65. Ah, Oke. 65 tahun. betul. Oke, kenapa? Kami punya anak, kami punya cucu. Kami tidak mau 50 tahun ke depan mereka buka buku sejarah, ada sejarah di Indonesia presidennya ijazahnya palsu. Itu presiden buruk, bukan presiden buruk loh. Karena video saya itu di edit dibilang saya ngomong Jokowi presiden terburuk. Bukan, ini merupakan presiden terburuk di Indonesia. Oke, boleh ditanggapi Bu ya dengan Pak Rahmat ya. Ini dari Saya mau ngomong sedikit dulu. Jokowi. Oke, silakan. Bang Fitra siap nggak kayak kami ikut ke Jogja Solo? Aduh, panjang lagi nanti. Kalau saya telitinya bukan ijazah Bu, tapi planet Iya, Mars. kalau kami nggak perlu dibayar. Jadi kalau untuk yang saya kayak meneliti gitu. itu, yang saya teliti di bagaimana Indonesia ini bisa maju gitu. Jadi Ya, kita ini karena gini-gini ada yang uangnya diteliti itu, ini, Bang. makanya kita nggak maju-maju bangsa kita ini gitu. Yang diteliti ijazah orang gitu. Justru Skripsio, ini Bang. Sekalian adalah aja sertifikat pokok milik rumah dari gitu. 10 Baik, tahun gitu loh. kebohongan Jokowi gitu loh. Oke, ini kebetulan ada relawan dari Pak Jokowi, silakan, Bung Rahmat. Ya. Oke, Bu, Terima ya. kasih Bang. Makasih Bu. Iman. Baik. Yap, thank you. Terima kasih masyarakat Indonesia, terima kasih yang ada di studio. Ya, boleh tepuk tangan. Saya pertama ingin menanggapi dulu judul acara ini. Ya, untung ada tanda tanyanya, yaitu gelar perkara terbuka bisa apa tidak gitu kan. Saya jawab dengan tegas, tadi digarisbawahi oleh Bu Kurnia ya, bahwa mari kita tertib hukum. Acara ini jangan hanya sekedar tontonan, tetapi juga memberikan pendidikan hukum bagi masyarakat Indonesia. Nah, pertama saya ingin menggarisbawahi bahwa gelar perkara terbuka oleh rakyat seperti ini itu melanggar undang-undang, melanggar aturan. Artinya rakyat juga nggak ngerti hukum. Kenapa saya bilang begitu? Nah ini ya, gelar perkara itu ya kewenangan eksklusif penegak hukum. Itu yang pertama yang harus kita pahami. Siapa penegak hukumnya?
Itu di Undang-Undang Nomor 8 tahun 81 tentang KUHP, penegak hukum itu ada 3. Kepolisian, kejaksaan, kehakiman. Jadi kalau mau menggelar perkara, itu wewenangnya penegak hukum yang 3 itu. Itu ya, itu 1. Jadi tidak boleh rakyat biasa privat begini menggelar perkara hukum. Kenapa? Karena ada ancaman pidananya. Pura-pura menjadi penegak hukum. Itu 1 yang harus digarisbawahi. Yang kedua, tontonan yang dilakukan oleh Mas Roy tadi, ini kolega saya dulu di partai. Aksi yang dilakukan oleh Mas Roy seolah-olah sebagai penyidik. Ya, sebagai penyidik. Mirip kepolisian. Itu ancaman pidananya 6 tahun penjara. Kenapa? Karena Mas Roy ini bukan penyidik. Ada undang-undangnya juga, undang-undang KUHP juga ngatur. Saya sebagai ahli tadi, bukan sebagai penyidik. Kalau sebagai ahli, ya itu tersandang di pundaknya itu akademisi dan peneliti. Ada nomor NIDK-nya, nomor induk dosennya sebagai peneliti. Nggak bisa ngaku-ngaku saya sebagai peneliti. Ya, Memang saya peneliti. Gimana sih? Yang ketiga, mari kita lihat undang-undang perlindungan data pribadi. Ada undang-undangnya. Undang-undang perlindungan data pribadi. Nomor berapa? Bentar. Baca lagi. Saya yang buat. Saya nomor ada 27 undang-undangnya. tahun 2022. Tidak ngatur soal ini, Mas. Bentar. Saya ikut merancang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Undang-Undang Keterbukaan Publik nomor 14 tahun 2008 pun saya ikut merancangnya. Kalau memang Anda, Mas Roy, yang membuat undang-undangnya, Anda harus ngerti. Ini nggak masuk ijazah itu. Paham nggak pasal berapa ya? Ayo berapa? Paham nggak pasal? Baca lagi. Pasal 65. Iya. Apa? Tidak masuk Gini, ijazah itu. Pasal 65 itu ya KTP masuk. Kalau KTP masuk karena ada NIK-nya, itu bisa digunakan ijazah, untuk dokumen-dokumen pribadi itu masuk di dalam perlindungan data pribadi. Tidak, Mas. Yang seseorang itu ya berhak demi hukum untuk melindungi datanya itu. Jadi kalau ada pihak tertentu yang menggelar kayak tadi itu, nunjukin ke publik, lalu membanding-bandingkan seperti penyidik, itu di pasal 65. Coba disebutkan. Ancaman pidananya 5 tahun atau denda 5 miliar. Bukan, tadi kan ada perbedaan. Ijazah tidak termasuk, ijazah termasuk. Ijazah termasuk dari mana? Coba, mana kalimat ijazah di situ? Tidak ada kalimat ijazahnya. Mana kalimat ijazah di situ? Kalimat ijazahnya mana, Mas? data pribadi. Data ijazah nggak masuk data pribadi. Kalau KTP disebutkan. Enggak. Ijazah itu data pribadi tidak. Tidak. Gini. Tidak. Gini Kalau ya. KTP disebutkan. Baca undang-undang aja nggak bisa. Jadi gini aja. Bung Aiman, yang sebelum lebih jauh ya, karena hobinya nampaknya selalu mengancam-ngancam ini, coba dicek lagi itu undang-undang itu kan data spesifik dan data umum. Iya. Coba jelaskan data spesifik dan Ini aja data udah umum. salah. Jadi begini. Saya lanjutkan dulu. Di dalam ini saya tambahkan ya. Nih, saya belum selesai nih. Di dalam mengenai data pribadi itu lebih spesifik itu masuk dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. Itu diatur terkait dengan data perseorangan namanya. Data perseorangan itu KTP masuk, Mas. Tunggu dulu ya. Data perseorangan itu di huruf I, J, itu terus tuh nama lengkap, ya, tempat tanggal lahir, ya, baru pendidikan terakhir. Ada disebutkan di situ pendidikan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Jadi kalau memang ada nama seseorang, nama lengkap seseorang dan nama tempat tanggal lahirnya ditulis dalam suatu dokumen itu masuk dalam kategori termasuk ijazah dokumen perseorangan. Iya, pendidikan terakhir tadi. Ya, nanti diuji aja. Kan penyidik nonton ini ya caranya. Ya, nanti penyidik akan wewenangnya penyidik ya untuk mengevaluasi acara ini, apa yang distatementkan oleh Mas Roy itu nanti akan jadi bahan juga oleh penyidik, apakah ini mengungkap data pribadi atau tidak, karena ada undang-undang perlindungan data pribadi. Jadi ketika Pak Jokowi ya tidak menunjukkan
ijazah yang asli itu haknya seseorang dan dilindungi oleh undang-undang. Jadi tidak boleh rakyat atau sekelompok orang mendorong-dorong untuk menunjukkan data pribadinya. Karena itu privasi yang dijamin oleh undang-undang. Itu untuk orang biasa, gitu. tapi kalau untuk pejabat publik tidak berlaku, Mas. Nah, berlaku Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28F. Orang tuh berhak mengemukakan pendapatnya. Ini pendapat. Jangan salah, justru di Undang-Undang Dasar 45 itu ada di pasal berapa ya? Ntar. Nah, berapa lagi? Baca di pasal lagi. 28D ayat 1 itu ada jaminan. Ada jaminan terhadap setiap warga negara sama kedudukannya di mata hukum. Jadi kalau Anda menyebut Pak Jokowi ada pengecualian karena dia presiden, nggak bisa. Undang-Undang Dasar menjelaskan itu. Ada undang-undang, Mas, nomor 14 tahun 2008. Keterbukaan informasi publik. Clear banget. Di pasal 17 huruf H, ini tidak termasuk. Itu sudah loud and clear. Di undang-undang apa? Keterbukaan informasi publik. Ijazah tidak termasuk? Tidak, karena yang termasuk di situ adalah itu dikecualikan. Jadi itu yang dikecualikan apa saja. Di situ termasuk misalnya kalau KTP ya, karena dalam naskah akademiknya. Ijazah dikecualikan? Tidak masuk di situ. Karena itu tidak ada data pribadi yang bisa menggunakan atau digunakan untuk kepentingan yang berbahaya. Ya, kecuali ada nama boleh aja dia bilang, kan di forum ini. Ini naskah wajib akademik, dong. Mas. Ya wajib dong ngasih tahu ke masyarakat. Loh, kan? sudah. Kalau dia Makanya bilang saya bahwa kasih bukan tahu. data. Naskah Tapi nanti akademik. lihat aja di proses hukum di kepolisian, ya kan? Proses di pengadilan, jalani aja prosesnya, ya kan? Prosesnya ini jalanin aja. Ya, tergantung. Jadi Anda berkuar-kuar. Penyidiknya bisa baca undang-undang atau enggak. Gitu. Itu aja. Pura-pura menjadi penyidik itu sudah melanggar aturan juga. Siapa yang pura-pura jadi penyidik? Konyol ini. Oke, baik. Oke. Saya ke Bung Edi sebut pura-pura jadi penyidik itu yang bawa borgol tadi. Ini saya lihat panas sekali nih. Ada yang bawa apa? Wayang. Ada yang bawa borgol. Borgol itu santap simbol masih karena saya nggak bawa tongkat. Iya, karena dia bawa wayang, kita bawa borgol. Jadi kan Bung Edi tadi terkait dengan bukan ketidakpercayaan, tapi menggelar perkara terbuka karena ada hal-hal yang masih mengganjal. Mungkinkah itu? Ya. Jadi gini, saya bicara dari segi prosedur. Ya. Pertama sah-sah saja. Apabila misalnya Bang Roy Suryo dan juga kawan-kawannya lain tidak percaya, silakan saja, karena itu adalah hak daripada semua warga negara. Ya, siapa saja boleh tidak percaya. Namun demikian, kalau kita lihat bahwa apa yang dilakukan oleh kepolisian, ya, bukan seperti tadi Bang Roy Suryo hanya menduga-duga, tidak demikian. Hukum, bicara hukum, maka yang dilakukan adalah harus berdasarkan fakta-fakta. Harus berdasarkan bukti-bukti yang ada. Kemudian harus diuji secara scientific crime investigation, secara ilmiah. Jadi kalau Bang Roy Suryo tadi menduga ini palsu, ini nggak cocok, itu menduga-duga namanya. Fakta ini Pak Edi, bukan duga. Ya. Dan mari kepolisian sama-sama. Yuk sama-sama. Kalau metodenya begini, ayo kita begini. Itu aja clear. Ya. Makanya kan boleh saja. Itu kan menduga-duga ya. Itu kan baru dugaan ya. Dan kemarin kalau saya lihat sudah membuat laporan ke Biro Wasidik ya. Dan itu udah benar. Ya. Itu udah benar. Nanti prosesnya adalah Biro Wasidik akan melakukan penelitian terhadap apakah yang dilakukan oleh penyidik itu sudah sesuai prosedur. Kalau misalnya nanti pengaduan itu akan direspon, kemudian nanti kita harapkan dalam waktu dekat, Biro Wasidik akan memberikan suatu penilaian dan juga tindakan. Pertama, dia bisa melakukan asistensi. Asistensi adalah dia akan turun ke bawah, kemudian melakukan penyelidikan melihat bagaimana hasil pemeriksaan atau penyidik bekerja untuk memberikan penilaian benar atau tidak. Yang kedua, kalau itu tidak dilakukan, maka tim Wasidik, Biro Wasidik akan juga melakukan gelar perkara khusus. Bagaimana caranya? Maka nanti yang dilakukan oleh penyidik adalah dia akan mengundang banyak pihak. Termasuk terlapor juga? Ya, nanti pelapor akan diundang. Kemudian penyidik juga di sini akan diundang sebagai orang yang dilaporkan. Dan itu boleh terbuka, katakanlah terbuka pers kepada mereka meliput. yang ada di situ. Ya. Pers meliput bisa. Ya. Ini cerdas ini betul. Sebentar Bung Edi. Pers meliput bisa secara terbuka. Oh enggak, kalau
Teres enggak, Bu. Pers enggak. Karena tidak. Karena memang itu para pihak. Itu para ranah pihak. Para pihak. Baik. Misalnya dari pelapor Ya. akan diundang. Kemudian nanti dari penyidik yang dilaporkan tadi juga akan diundang. Tentu akan ketemu. Dan di situ nanti akan ada propam. Artinya mungkin itu terjadi. Mungkin ketika misalnya itu dinilai ada penyimpangan. Ada misalnya yang tidak benar. Kalau ada penyimpangan. Kalau ada penyimpangan. Hanya itu pintu masuknya. Ya. Kalau tidak ada penyimpangan tidak mungkin. Tidak bisa. Ya. Karena semua kan ada berdasarkan fakta-fakta dan data-data di lapangan. Yang kedua, di situ nanti akan dihadiri oleh propam tadi, Bitkum dari Baris Krim Polri. Kemudian ada juga nanti di sana itu Irwasda atau juga mungkin Irwasum ya. Kemudian ada juga di sana propam ya. Nanti mereka ini akan sama-sama duduk. Apa yang sudah dilakukan penyidik apakah benar atau tidak. Nanti Biro Wasidik akan memberikan suatu putusan. Apakah betul yang sudah dilakukan oleh penyidik ini. Karena semua kan harus berdasarkan fakta-fakta. Misalnya ijazah. Kan tadi udah penyidik kalau kita lihat dari awal sudah memintain keterangan banyak pihak. Termasuk teman-temannya yang teman sekolahnya sudah banyak dimintain keterangan, termasuk juga dari pihak UGM, termasuk juga dari pihak kawan-kawan yang lain ya. Kemudian yang kedua, ijazah itu kan sudah akan dibandingkan, ijazah yang Pak Jokowi, ijazah temannya yang lain akan dibanding, dan itu dilakukan secara puslapor, pusat laboratorium forensik, itu akan memberikan suatu penilaian, puslapor Polri ya, akan memberikan penilaian identik atau tidak ya. Jadi bukan maksudnya identik itu kan misalnya dari kertasnya cocok apa enggak, terus tulisannya cocok apa enggak, terus nanti itu. Maka dengan demikian kalau kita lihat kemarin apa yang menjadi putusan daripada Baris Krim Polri itu memang sudah melewati tahapan-tahapan yang panjang. Karena membuktikan bahwasannya menghentikan penyelidikan itu tidak mudah, tetapi harus didukung dengan fakta-fakta yang ada. Kalau tadi disebutkan misalnya Dumas bertahan sampai kemudian Pak Jokowi melapor baru dikerjakan. Bagaimana kemudian? Saya kira enggak juga ya. Enggak juga itu. Iya. Ya, karena dilihat semua juga berjalan ya. Termasuk juga saat ini malah kalau saya lihat ini sangat cepat ya. Laporan kawan-kawan terhadap Baris Krim sudah sangat cepat. Bahkan apalagi ini adalah merupakan sorotan masyarakat, saya kira ini sangat cepat dikerjakan ya. Kemudian tadi disampaikan juga kenapa dihentikan? Ya memang itu ada diskresi kepolisian. Penyidik ketika tidak menemukan pidana, unsur pidana dia boleh menghentikan penyidikan. Dan itu diatur dalam peraturan Kapolri. Kemudian itu juga ada putusan Mahkamah Konstitusi tentang ini. Bahwasanya apa yang dilakukan oleh penyidik itu dilindungi, tidak melanggar aturan undang-undang. Oke, Anda mau menyampaikan sesuatu? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mas Aiman, kita semua yang ada di sini juga pemirsa dan seluruh rakyat tentu ingin penyelesaian kasus ini karena memang energi kita sudah luar biasa habis untuk persoalan yang saya kira kalau energi kita gunakan untuk hal yang lain akan lebih produktif. Namun demikian saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait penyelesaian secara tuntas dalam perkara kasus ijazah palsu Saudara Joko Widodo ini. Ada dua pendekatan penyelesaian itu. Yang pertama pendekatan dengan perspektif objektif, yang kedua pendekatan dengan perspektif subjektif. Pendekatan objektif adalah pendekatan hukum. Proses sudah bergulir, kita hargai begitu. Dan saya ingin tegaskan hari ini tidak bisa mendeklar sebuah produk itu asli dalam hal ini ijazah Saudara Joko Widodo sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya terlepas Baris Krim sudah mengeluarkan statement bahwa itu identik atau sebelumnya sudah ada media yang menyatakan melihat asli, kuasa hukum ditunjukkan itu asli. Kemudian UGM menyatakan itu asli. Ini semua nilainya tidak punya kekuatan hukum mengikat karena kasus ini sekarang sudah masuk ranah pro justisia. Sehingga seluruh dugaan tindak pidana itu hanya bisa kita tetapkan bahwa ini adalah benar atau ini adalah salah setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Itu yang pertama. Yang kedua, pendekatan objektif tadi sudah dilakukan pada dua perkara. Pertama perkara di Baris Krim, Dumas yang dilakukan oleh TPUA yang dilayangkan 9 Desember 2024 dan baru ditindaklanjuti setelah ada laporan Saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya 30 April 2025. Ini yang kemudian menurut kawan-kawan dan saya juga melihat
ini adalah tindakan yang terlalu lama, dan bahkan tindakan pemanggilan saudara Rizal Fadilah 6 Mei itu baru terjadi setelah ada laporan di Polda Metro Jaya. Dan ingat, ini Dumas, bukan LP. Artinya apa? Kalau tadi ada persoalan di Biro Wasidik dan nanti kalau ada kejanggalan akan ditindaklanjuti, justru ini yang kami tunggu. Karena 26 ya Mei yang lalu kami sudah mengajukan permohonan gelar perkara khusus. Jadi nomenklaturnya memang bukan gelar terbuka ya. Gelar perkara khusus, dan ini ada dasar hukumnya, Bung. Jadi kalau tidak tahu atau tidak paham norma, lebih baik jangan bicara. Ada dasar hukumnya. Saya lanjutkan. Dasar hukumnya adalah ada peraturan Kapolri nomor 6 2019 terkait. Sebentar, saya tadi tidak memotong Anda. Iya kan, dulu. Kan saya boleh jawab dong. Saya tidak bertanya kepada Anda, saya sedang menjelaskan. Ada Perkapolri nomor 6 Kalau tahun saya nggak boleh jawab bagaimana? Saya tidak bertanya kepada Anda, saya sedang menjelaskan. Tadi boleh forumnya kan? Saya sekarang tidak. Langsung dijawab. Sekarang nggak boleh dijawab. Saya ingin tuntaskan dulu. Gimana? Nanti saya berikan kesempatan nanti. Baik, ada Perkapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan perkara pidana. Dan di pasal 31 Junto 33 Perkapolri tersebut diatur bahwa gelar perkara ada 2. A. Gelar perkara biasa, B. Gelar perkara khusus. Kemudian di pasal 33 diatur gelar perkara khusus itu terkait apa? Di antaranya kalau ini ada melibatkan masyarakat yang terkait dalam hal ini adalah TPUA. Dan atas dasar Perkapolri itulah kami mengirimkan surat 26 Mei yang lalu ke Biro Wasidik Mabes Polri yang sampai hari ini belum diberikan respon. Dan saya tanya Pak Kapolri, tolong segera direspon. Saya lanjutkan. Kalau kita bicara tentang ada nggak kejanggalannya? Kejanggalannya saya jelaskan demikian. Statement dari Mabes Polri melalui Direktur Tindak Pidana Umum Brigjen Juhandani Raharjapuro itu melanggar tertib dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana. Saya jelaskan demikian. Kalau kita bisa bicara penyelidikan itu baru meneliti apakah sebuah peristiwa itu ada pidananya atau tidak. Kalau penyidikan baru proses pengumpulan barang bukti ya, termasuk keterangan saksi dalam rangka untuk mencari siapa nanti tersangkanya. Itu yang disebut penyidikan. Tapi kami membaca ini ada modus operandi untuk menyelamatkan saudara Joko Widodo melalui proses penyelidikan ini. Kenapa? Baru penyelidikan yang rekomendasinya itu hanya pada pro justisia atau tidak, diterbitkan LP atau tidak, ini sudah melangkah jauh. Melangkah jauh periksa bukti, melangkah jauh mengetes bukti, dan kemudian tiba-tiba yang tidak fair adalah dihentikan penyelidikan. Ada 2 pendekatan. Pertama, saya mengutip pendapat Pak Ogroseno, mantan Wakapolri. Beliau katakan penyidik tidak berwenang menghentikan penyelidikan. Yang kedua, tidak fairnya, kalau itu dihentikan dalam penyelidikan, kami tidak punya ruang untuk mengajukan proses apa yang disebut dengan permohonan pra-peradilan. Karena objek yang bisa diajukan pra-peradilan hanyalah penghentian penyidikan atau SP3. Artinya apa? Satu-satunya jalan yang bisa ditempuh adalah melalui proses gelar perkara khusus yang kembali kalau kita bicara tentang penyelidikan yang menggunakan pendekatan scientific crime investigation itu harus terbuka. Tahapannya diketahui. Setidaknya bagi pelapor atau pengadu. Kemudian ada ahli-ahli. Dan ahli itu juga tidak sepihak dari Bareskrim. Harus pula ahli-ahli dari kami juga diberi akses untuk melihat mana toh ijazah Jokowi. Oh ini. Pembandingnya mana? Oh ini. Oh pembandingnya ternyata ijazah yang tidak diketahui misalnya begitu. Lalu kita baru akan bisa mengikatkan diri kita pada hasil dalam sebuah proses yang kita dilibatkan. Sekarang bagaimana mungkin kita diminta terikat dengan suatu hasil yang prosesnya kita tidak dilibatkan? Bagaimana mungkin rakyat meyakini proses itu bisa dipercaya sementara yang ditampilkan yang sebelumnya dipersoalkan katanya hanya ijazah fotokopi, Pak Roy katanya fotokopi dan seterusnya. Yang ditampilkan Bareskrim hanya apa? Fotokopi. Saya lanjutkan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, jangan terlalu lama saya juga nanti saya berikan kesempatan. Sebentar. Oke, dari satu poin itu nanti saya berikan kesempatan lagi. Nah, Anda mau jawab apa? Iya. Jadi gini. Anda pernyataan tadi. Nanggapin. Oke. Jadi gini, apa yang dilakukan oleh kuasa hukum, oleh Mas Roy Suryo dan lain-lain, silahkan saja berbantah-bantahan itu, berargumentasi, menyampaikan bukti-bukti yang kuat seperti itu di forum hukum. Bukan di publik. Jadi kalau ini kan acara berpendapat diundang di forum publik, kami menjelaskan kepada kalau publik. Kalau menyampaikannya di publik bukan di forum hukum, itu tandanya
tim ini nggak mampu berhadapan di forum itu persepsi. hukum. Itu persepsi. Itu loh. Jadi silahkan kami ajukan di forum hukum juga, Mas. Berjuang di forum hukum. Jadi begini, justru kami meminta ya Kepala Biro Pengawas Penyidik Mabes Polri tolong tindak lanjuti permohonan gelar perkara khusus sesuai dengan Perkap Polri. Maksud saya begini, jika Anda tidak terikat dengan statement kami, karena kami yang memohon, tapi Kapolri telah mengeluarkan Perkap Polri nomor 6 2019. Sehingga kalau penyidik sendiri tidak terikat dengan aturan internal penyidik, bagaimana masyarakat diminta untuk taat dari hasil sebuah proses yang penyidik itu sendiri tidak mengikuti proses yang ada di penyidik. Saya masih percaya. Dan hari ini statement ini tidak bernilai karena bukan perwakilan dari penyidik, bukan perwakilan dari saya nggak bisa berdebat sehingga tidak punya nilai begitu. Jadi kita ngomongnya itu saling mendengarkan gitu loh. Jadi kalau berdebat itu suaranya publik juga nggak bisa dengar. Jadi gini. Nggak, saya dulu Bang, saya dulu. Singkat aja nanti soal hukum ini. Lucu satu pihak aja saling rebutan. Satu kubu aja udah ngakur. Pengacara semua rakyat masih yakin ya bahwa polisi itu adalah penegak hukum yang dilindungi oleh undang-undang dan negara. Rakyat pun dilindungi, Mas. Rakyat juga dilindungi. Karena itu percayakan proses ini ya secara jujur terbuka kepada kepolisian. Jadi kalau Anda pengacara membawa menggiring opini publik seolah-olah tidak percaya kepada kepolisian, itu bahaya. Bahayanya di mana? Kami cuma ngomong. Gitu loh. Yang bahaya itu proses yang tidak transparan, yang hasilnya tidak kredibel, tidak akuntabel, dan itu yang dipaksakan untuk dipercayai publik. Kasus Joshua Huta Barat itu bukti ada penyimpangan di Mabes Polri. Artinya kalau ada sesuatu yang di-challenge, jangan nakal dong. Masa nggak mau ditantang? Kita kembali saat lagi, nanti saya akan mendengarkan jawaban dari Bung Edi. Lepas jeda.